dalam kondisi yang terdesak, misalnya ada harimau ya di belakang kita, mau tak mau kita harus loncat di situ ya, mau tak mau kita harus lewati tembok itu, maka jawabannya bisa atau enggak? Jawabannya pasti bisa. Kenapa bisa? Karena takutnya itu kalau nanti tidak lompat maka akan dimakan sama harimau. Nah itu ketakutan itu akan membuat orang itu bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mempengaruhi orang lain. Tapi sebelumnya silakan teman-teman bisa subscribe di channel ini agar ilmu-ilmu atau berita yang bermanfaat bisa teman-teman lihat di situ ya. Baik, cara mempengaruhi orang lain. Jadi secara garis besar itu ada dua. Orang itu lebih cenderung adalah mencari kesenangan dan menghindari kesengsaraan. Ya, ada dua itu. Mencari kesenangan. Nah, orang itu bergerak itu mencari kesenangan, apa yang bermanfaat bagi dia. Misalnya kita punya ide nih, punya gagasan. Nah, bagaimana orang itu bisa sepaham dengan kita ya? Ya apa sih manfaatnya buat dia gitu. Kalau nggak ada manfaatnya orang akan tergerak. Misalnya gini, misalnya kita berjualan obat herbal gitu kan. Nah, awalnya orang itu nggak terlalu tertarik dengan obat herbal tersebut, tapi karena kita sebutkan, Bapak nanti kalau misalnya minum obat ini maka Bapak akan sehat, panjang umur, kemudian terhindar dari kolesterol dan sebagainya, bisa sembuh penyakitnya, bisa sehat badannya, bisa bugar fisiknya dan sebagainya. Itu merupakan sebuah kesenangan. Contoh juga kita misalnya menawarkan tanah atau properti. Nah, apa sih keuntungannya buat dia? Awalnya mungkin nggak kepikiran gitu ya. Awalnya tak kepikiran saya harus beli tanah, saya harus beli properti. Tapi karena kita kasih kesenangannya, misalnya kalau misalnya punya tanah, yang pertama dia bisa bangun rumah, ya. Kemudian tanah itu investasinya selalu naik. Kemudian kalau dia meninggal, ya paling nggak ada sesuatu yang diwariskan untuk anaknya, ya. Kalau tidak bisa untuk tanam-tanam dan sebagainya. Ya, itu kesenangannya. Ya. Kemudian misalnya orang yang menyuruh untuk sedekah. Apa sih manfaatnya? Ya, manfaatnya kalau misalnya nanti meninggal berarti sedekahnya masih tetap mengalir pahalanya, misalnya membangun masjid dan sebagainya. Ya, kita orientasikan kaitkan itu dengan akhirat, dengan surga. Nanti kalau banyak sedekah akan masuk pintu surga dengan pintu sedekah dan sebagainya. Nah, itu merupakan cara untuk bisa mempengaruhi orang lain dari yang pertama yaitu adalah mencari kesenangan. Jadi orang itu apa sih untungnya buat dia. Yang kedua adalah menghindari kesengsaraan. Ya, jadi orang itu lebih cenderung juga untuk menghindari kesengsaraan. Misalnya sudah tua nih, apa yang dipikirkan saat dia sudah tua, maka dia adalah ketakutannya dia adalah nanti kalau sudah tua nggak ada yang rawat lagi, atau kalau udah tua nanti pendapatannya tidak ada lagi. Bagaimana kalau pendapatannya tidak ada lagi? Kemudian nanti kalau udah tua kesehatannya mulai berkurang, menurun dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan untuk mempengaruhi mereka. Misalnya kita berjualan yang seperti tadi, obat herbal dan sebagainya ya. Kita kasih tahu Bapak kalau nanti nggak minum ini, nanti Bapak bisa sakit Pak, sakit jantungnya, sakit paru-parunya dan sebagainya. Tapi kalau Bapak minum ini, insya Allah sudah sembuh gitu. Ya, ruginya apa nih kalau Bapak nggak beli ini? Nanti ruginya Bapak akan sakit. Misalnya di tanah, ya, ruginya apa Bapak kalau nggak beli tanah? Ya, ruginya adalah kalau misalnya nanti sudah tua, ya, tidak punya aset, ya, tidak punya aset tanah, tidak punya aset properti dan sebagainya. Maka kalau sudah tua, misalnya sakit-sakitan, ya dia tanahnya nggak ada, kemudian investasi nggak ada, bagaimana, ya kan? Tapi kalau ada tanah bisa ditanami nanti untuk anak cucu dan sebagainya.
ya. Nah, kemudian saya dalam sedekah misalnya, apa ruginya kalau bapak nggak sedekah? Nanti harta itu akan menjadi siksaan bagi dia, misalnya dalam bentuk ular, akan disiksa nih orang yang nggak mau berzakat, orang yang nggak mau bersedekah, ya. Jadi orang itu akan bergerak juga karena bagaimana penderitaan yang akan dia dapatkan. Secara normal, lompat dinding setinggi 2,5 meter itu bisa atau enggak? Kebanyakan jawab tidak bisa, ya kan? 2,5 meter itu hampir 1,5 kali lipatnya badan kita. Nggak bisa 2,5 meter. Tetapi dalam kondisi yang terdesak, misalnya ada harimau, ya, di belakang kita, mau tak mau kita harus loncat di situ, ya. Mau tak mau kita harus lewati tembok itu. Maka jawabannya bisa atau enggak? Jawabannya pasti bisa. Kenapa bisa? Karena takutnya itu. Kalau nanti tidak lompat, maka akan dimakan sama harimau. Nah, itu ketakutan itu akan membuat orang itu bergerak. Jadi secara garis besar adalah dua hal yang membuat orang itu bisa bergerak atau bisa terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Kayak demikian, ya, yang bisa saya sampaikan. Nantikan trik-trik dan tips yang lain dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.